Original Ju. Original juga. Iya orang aneh-aneh di live. Halo, selamat malam semuanya. Kita masih nungguin 5 menit lagi ya sebelum kita mulai obrolan kita pada malam hari ini. Ngobrol-ngobrol santai, bahas soal transisi seorang ibu ataupun transisi perempuan. Transisi menjadi seorang ibu. Sambil nunggu-nunggu yang lain dulu. Halo Cindy. Apakah Cindy masih di tempat badminton? Bulu tangkis? Saya mau pakai efek tapi efeknya di sini nggak ada yang mendukung. Udahlah ya, kita pakai yang original saja. Oke Cindy, dilanjut. Sambil nunggu-nunggu yang lain untuk join, gabung di obrolan kita. Oke, selamat datang teman-teman yang baru join. Kita masih nunggu 1 menit lagi untuk mau mulai obrolan kita, oke? Halo Mbak Lara Willis.
Oke, teman-teman. Sekarang itu udah menunjukkan pukul jam 19.00. Kita menunggu dulu, mau nunggu dulu dari komunitas Sadar Ibu untuk bergabung bersama kita semua. Sapa dong. Oke, oke. Ini udah saya sapa semua ini untuk pemirsa yang baru gabung di IG Live. Tolong dong ajak teman-temannya yang lain yang mungkin kepo, yang pengen tahu soal motherhood transition, yang mungkin pengen dengerin soal obrolan santai saat ini. Halo Mbak. Eh sebentar, ini kok Mbaknya belum, Mbak Dia belum gabung ya Mbak? Sebentar. Mbak bisa request untuk gabung Mbak, biar saya ACC. Ini tadi saya sudah coba untuk undang sih. Oke, oke, wait, wait. Oke, halo Mbak Dea. Halo Mas Megi. Gimana kabarnya Mbak Dea? Baik, Alhamdulillah. Mas Megi gimana? Ini juga baik Mbak. Di tengah kesibukan mungkin yang sedang Mbak Dea jalani, Mbak Dea sudah mau menyempatkan untuk bareng ngobrol sama kita. Itu merupakan suatu apa ya? eh, Bentuk terima kasih sekali untuk sudah mau meluangkan waktunya. Kami sangat senang bisa ngobrol bareng sama Mbak Dea saat ini. Tapi ngobrol sebelum kita lanjut ngobrol ya Mbak ya, ini udah jam 7:02. Ini sebenarnya merupakan suatu topik yang menarik ya Mbak, yang pengen kita bahas pada saat ini berkaitan sama motherhood transition. Itu artinya kayak suatu transisi yang akan dialami oleh perempuan saat ia menjadi seorang ibu. Apakah betul seperti itu Mbak? Betul, betul, Mas Megi. Mas, tapi sebelumnya saya juga mau terima kasih banyak untuk Laboratorium SPR, Sekolah Pikiran Rakyat, atas undangannya. Kami juga senang banget bisa join di IG Live malam ini. Terima kasih banyak. Dan halo Sama-sama teman-teman yang Mbak. udah join, terima kasih juga udah join malam ini. Oke, buat teman-teman juga, saya juga tidak lupa menyapa. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk nonton, walaupun tidak seberapa, tetapi saya yakin niat kita itu membagikan ilmu ya Mbak. Apa yang kita Betul. tahu, apa yang kita mengerti, kita ingin bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, semoga bermanfaat seperti itu. Oke, ini langsung kita mulai aja ya Mbak, obrolan kita berkaitan sama motherhood transition. Jadi Boleh, perempuan dan juga isu kesehatan mental. Nah, ini menarik nih, karena nggak banyak orang sebenarnya yang belajar ataupun tahu soal adanya transaksi yang akan dialami saat ia menjadi seorang ibu yang tadinya belum berumah tangga terus menjadi berumah tangga. Nah, ini Mbak, saya sedang ngomong sama Mbak Dea selaku founder dari Sadar Ibu yang bergerak ini jadi suatu komunitas ya Mbak ya. Mbak Dea bisa menjelaskan tentang apa itu soal Sadar Ibu dan kenapa ataupun hal apa yang melatar belakangi terjadinya suatu komunitas ini Mbak gitu. Oke. Boleh banget. Jadi sebenarnya Sadar Ibu itu kurang lebih ini tuh platform. Jadi bukan lebih ke komunitas, tapi kami bikin platform supaya teman-teman perempuan itu punya tempat yang nyaman dan bisa juga mendapatkan dukungan ketika mereka lagi menjalani peran gitu. Kan kalau peran tuh banyak banget ya, Mas Megi, di perempuan ada yang jadi ibu, jadi istri, ada jadi anak, mungkin kolega kantor, jadi cucu gitu ya, dan lain-lain perannya gitu. Nah, kami di platform ini ingin memberikan dukungan. Jadi kalau teman-teman membutuhkan dukungan, bentuknya itu ada program kami, bisa bentuknya edukasi tentang kesehatan mental, dan ada juga support circle. Jadi dukungan kelompok. Jadi teman-teman boleh saling berbagi cerita di situ juga gitu. Jadi di sini sebenarnya kami ingin menciptakan tempat yang nyaman dan juga memberikan dukungan, saling mendukung dari perempuan untuk perempuan gitu. Dan kalau ngejawab pertanyaan selanjutnya apa sih yang melatar belakangi gitu. Tadi sebenarnya udah di-spill sedikit tuh sama Mas Megi bahwa nggak banyak sebenarnya yang concern tentang kesehatan mental ini gitu. Itu dia. Jadi sebenarnya rasanya itu di
rasain setiap hari gitu. Ada rasa tidak nyamannya, kemudian isunya juga deket banget di keseharian kita gitu. Tapi memang tempatnya masih sedikit pada waktu itu gitu. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, jadi sebenarnya Sadar Ibu itu terbentuk sudah mulai dari kapan sih Mbak? Dari 2019. Jadi Oh, saya oke. dan rekan saya waktu itu, beliau adalah psikolog klinis dewasa. Kita punya concern yang sama tentang kesehatan mental di lingkungan gitu ya, di masyarakat. Dan juga minimnya informasi tentang psikolog sendiri gitu. Jadi kan di tahun 2019 sebelum ada pandemi, psikolog tuh masih tabu gitu. Jadi orang tuh kalau ke psikolog kayaknya aneh banget gitu. Nah, kami ingin menjembatani sebenarnya supaya teman-teman tuh lebih familiar juga sama psikolog gitu. Nah, sekarang pandemi bukannya mensyukuri gimana ya, bukan kayak nyukurin orang-orang yang kena pandemi gitu, bukan, tapi ada hikmah juga sebenarnya yang saya rasain gitu. Semenjak pandemi orang kan lebih concern ya sama diri sendiri gitu, terutama di kesehatan mentalnya gitu. Nah, dari situ juga orang-orang mulai aware lagi gitu sama kesehatan mental mereka gitu sih. Oh, oke. Ini sebenarnya menarik banget ya Mbak, karena platform yang pada akhirnya akan mendukung ibu-ibu ataupun memberikan suatu edukasi terhadap ibu-ibu di saat menghadapi masa transisinya, itu kalau yang saya rasakan ya Mbak, itu kan memang minim sekali. Jadi ketika saya mendengar, oh ya ternyata ini ada platform, saya pikir di awal tadi itu komunitas gitu. Komunitas ataupun platform yang kayak saling share antara pengalaman masing-masing individu terhadap apa yang dia rasakan terkait dengan mungkin permasalahannya saat melewati suatu transaksi itu gitu. Jadi sebenarnya keren banget sih Mbak dengan terbentuknya Sadar Ibu ini gitu. Karena memang kalau dilihat tadi tujuannya itu karena memang ingin memberikan suatu edukasi dan juga kalau saya tidak salah mendengar itu kayak sebagai suatu penengah ya Mbak. Di saat orang-orang itu pada takut datang ke psikolog, tetapi nih ada Sadar Ibu nih yang menjadi jembatan lah istilahnya untuk bisa konsultasi ataupun saling sharing terkait dengan permasalahannya saat menghadapi suatu transaksi ini gitu. Iya. Nah, Jadi, mungkin aku tambahin sedikit di part itu. Jadi justru untuk teman-teman yang takut ke psikolog, kita pertemukan mereka tapi dalam program kami gitu, dalam bentuk yang beda. Kan kalau konseling ke psikolog kadang orang tuh takut ya atau bingung gitu, saya harus cerita apa dan gimana gitu. Psikolog tuh seperti apa gitu. Nah, justru kami memperkenalkan psikolog lewat program-program kami. Jadi kami membantu teman-teman untuk nyaman ketemu sama psikolog dan lebih kenal gitu. Kalau interaksi sama psikolog tuh kayak gimana sih gitu. Nanti dari oke. situ supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi bisa memutuskan juga, oh ternyata saya butuh nih ke psikolog, atau oh ternyata saat ini kayaknya belum deh. Jadi bukan nggak ke psikolog karena mereka takut atau bingung, tapi justru udah lebih tahu, akhirnya bisa memutuskan gitu. Nah, ini menarik nih Mbak, karena dari beberapa pengalaman saya pribadi ya Mbak ya, ternyata itu ada orang yang bingung loh Mbak, mau datang ke psikolog. Saya mau cerita apa ya untuk datang ke psikolog? Nah, ini biasanya nih dari teman-teman yang ada di Sadar Ibu, eh, pengalaman atau cerita seperti apa sih yang dihadapi oleh ibu-ibu ini yang mengalami kebingungan ketika ia harus menghubungi psikolog gitu. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman, itu udah sebagai salah satu tanda juga bisa ke psikolog gitu. Jadi sebenarnya ke psikolog itu nggak melulu kalau ada masalah, Mas Megi. Kadang ketika kita butuh teman cerita gitu, kadang kan mungkin teman kita banyak nih ya misalkan gitu. Tapi ketika kita cerita sama teman, kita nggak tahu sebenarnya beban apa yang sedang mereka tanggung saat itu. Atau yang kedua, mungkin di momen itu dia lagi sibuk banget. Dia mungkin nggak banyak beban gitu ya, hidupnya misalkan gitu. Tapi mungkin lagi nggak mindful, lagi nggak konsentrasi dengan cerita kita. Jadinya kita cerita dia sambil ngapa-ngapain, terus begitu dia responnya kurang tepat, kitanya tersinggung atau nggak enak gitu. Jadi suka nggak sinkron. Nah, kalau kita ketemu sama psikolog itu akan mendedikasikan waktunya. Mau berapa sesi, 1 jam, 2 jam, gitu, sesuai dengan komitmennya gitu ya. Itu waktu tersebut didedikasikan hanya untuk kita aja gitu. Makanya kenapa kalau misalkan butuh lagi bingung nih, kayaknya aku punya sahabat tapi kok lagi nggak bisa diajak ngobrol misalkan, atau temen aku banyak tapi aku ngerasa kesepian karena nggak ada yang bisa diajakin ngobrol tentang hal ini yang lagi urgent misalkan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga ke psikolog. Jadi nggak melulu harus ada kepentoknya gitu ya, ada masalahnya gitu ya baru ke psikolog. Sebenarnya nggak harus ada masalah gitu. Nah, tapi pada kalau misalkan di keseharian ketika ngerasa nggak nyaman, itu sebenarnya salah satu
bisa jadi indikasi juga. Nggak nyaman tuh misalkan biasanya semangat nih bangun pagi mau ke kantor atau mau ngurusin suami, anak gitu ya. Tapi tiba-tiba lagi males-malesan, terus kayak nggak mood, padahal PMS baru lewat gitu ya, apa baru mens gitu, lagi nggak PMS juga gitu. Nah itu mungkin bisa ditelusurin, apa ya yang bikin nggak nyaman gitu. Kadang kita juga untuk nelusurin hal itu aja kan nggak ngerti ya caranya. Iya. Nah psikolog tuh tahu gitu. Oke, berarti intinya itu sebenarnya kita nggak harus kayak ada urgent masalah yang urgent banget lalu datang ke psikolog, tetapi kita cuma kayak sekedar cerita itu juga bisa ya Mbak ya untuk datang ke psikolog. Betul, bahkan teman-teman yang mungkin mau merit gitu ya, nggak ada masalah nih sama pasangannya, bisa juga ke psikolog nanya, sebenarnya nanti nih di kedepannya ketika kita mau merit, sudah merit, terus ada konflik, enaknya menyelesaikannya dengan cara apa ya gitu. Nah itu kan nanti ada lagi cara-caranya. Seru banget Oh. Mas Megi kalau ke psikolog tuh. Iya sih Mbak, tapi karena apa ya, kesadaran masyarakat saat ini tuh itu loh Mbak, masih kurang dan kadang stigma-stigma yang melekat soal nanti kalau datang ke psikolog nanti dikiranya gila atau nanti dikiranya kurang waras gitu. Nah, kadang stigma-stigma ini yang membatasi individu untuk tidak jadi ketemu sama seorang ahli gitu. Makanya sebenarnya lewat obrolan-obrolan kita saat ini ataupun dengan adanya suatu platform dari Sadar Ibu itu kan sebenarnya membuka pemikiran-pemikiran, oh iya yang selama ini keliru itu kita benerin gitu ibaratnya. Nggak selalu kok orang yang berhubungan sama psikolog itu dia dianggap sebagai seseorang yang memiliki gangguan mental ataupun jiwa. Seperti itu ya Mbak. Betul, betul. Karena gangguan jiwa juga itu dalam banget ya Mas, klinis sekali gitu. Jadi sedangkan ya sama aja sih kayak kita ke dokter fisik gitu. Kalau kita sakit kepala, tapi sakit kepalanya menahun, kan berarti kan sebaiknya ada yang kita lakuin gitu ya buat kesehatan kita gitu. Nah masalahnya kesehatan mental itu juga bisa muncul di fisik. Jadi kadang udah periksa nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Nah itu kadang dari dalamnya juga gitu. Betul sih. Soalnya kalau kalau saya pikir ya Mbak ya, semakin dini kita menyadari pentingnya isu soal kesehatan mental dan kita aware dan semakin cepat kita menghubungi ahli itu kan sebenarnya semakin meminimalisir suatu tingkat risiko ya Mbak bahwa kita Betul. bakalan terkena gangguan mental ataupun mungkin mengalami ketidaksejahteraan di saat kita menjalani proses kehidupan ini gitu. Setuju, setuju. Karena ketika udah nggak optimal aja kan harusnya kita alert ya. Wah ini kenapa gitu. Jangan sampai nggak optimal itu malah menyebabkan kayak masalah yang lebih gede lagi gitu. Karena Betul, itu betul. apalagi khususnya peran ibu itu kan domino ya Mas, domino effect, bisa hubungannya dengan pasangan, hubungan dengan anak, kemudian kesejahteraannya anak, suami dan lain-lain gitu. Jadi ya lumayan panjang gitu ya. Iya sih, karena apa dampak ya Mbak? Dampaknya itu kan nggak diterima sendiri. Tapi ketika nanti Betul. dia udah jadi seorang ibu, oh iya nanti ke anaknya juga kena, ke suaminya juga kena, bahkan nanti juga ke orang-orang sekitarnya, bahkan ke mertua itu juga kena ketika dia mungkin belum beres dengan dirinya sendiri atau ada something yang katakan bermasalah tetapi tidak cepat untuk dia selesaikan. Bener sih, karena semakin cepat kita sadar, semakin selesai masalahnya juga semakin bisa optimal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Gitu. Betul, betul. Oke, itu berkaitan tadi itu ya Mbak soal ya pembukaannya lah soal Sadar Ibu, bagaimana peran dari Sadar Ibu ini kepada orang-orang yang ada di dalamnya ataupun di sekitar. Nah, saya juga kepo nih Mbak, mau tanya soal kegiatan apa sih? Kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh platform Sadar Ibu ini gitu. Oke, nah jadi kita tuh punya 2 program Mas Megi, namanya Self Enrichment Class, itu isinya edukasi tentang kesehatan mental, jadi ada topik-topiknya, kita punya kurikulum, itu kita buka kurang lebih kayak online class gitu sih, jadi kita ngedatengin psikolog, beliau yang akan kasih materi gitu. Nah topik-topiknya itu dekat dengan isu kesehatan mental perempuan, kayak kita ngebahas inner child, kita ngebahas regulasi emosi, yang sebenarnya tuh bisa dipraktekin gitu, dan itu praktikal banget untuk kehidupan sehari-hari supaya lebih optimal gitu. Terus program lainnya ada juga support circle. Nah support circle ini bentuknya adalah dukungan kelompok, karena kita juga aware bahwa kebutuhan orang itu kan kadang mereka mungkin udah di sini ya isi hatinya gitu pengen dimuntahin gitu. Nah itu bisa di support circle. Tapi kalau untuk teman-teman yang haus pengetahuan, lagi pengen tahu banget ini aku lagi begini nih harus ngapain gitu, itu cocok di self enrichment class gitu. Nah support circle kami itu mereka pesertanya hanya 5 orang. Kalau untuk support circle ini SCSI hanya ada 5 orang, dan di situ peserta boleh
berbagi cerita, tapi dengan alur yang kami sudah tentukan. Jadi memang ada formatnya gitu. Nah kebetulan di 20 Agustus mendatang, insya Allah akan ada SCSI lagi. Temanya tentang relasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik untuk ikutan, boleh stay tune di Instagramnya Sadar Ibu. Jadi boleh langsung daftar. Tapi memang peserta hanya 5, jadi kadang suka agak rebutan dan dulu-duluan gitu. Oh, Dan oke itu oke 4 Mbak. sesi. Jadi satu Oh, kali bayar, satu kali bayar 4 sesi dan diadakannya per 2 minggu. Jadi total 2 bulan. Oke oke menarik. Nah, ini Mbak untuk pesertanya sendiri itu apakah dibatasi hanya untuk ibu-ibu saja atau hanya kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang belum menikah dan tertarik untuk mengikuti apakah juga boleh? Boleh. Jadi kalau untuk tema tentang relasi ini untuk teman-teman yang mau cerita yang tentang relasi, mau relasi dengan bosnya di kantor, atau untuk relasi dengan orang tuanya di rumah gitu atau pasangannya atau dengan anaknya gitu dan yang lain pokoknya hubungannya dengan relasi. Gitu. Jadi untuk umurnya sendiri boleh mulai dari 20 tahun sebenarnya. Oh, oke oke. Gitu. Nah, bener juga sih Mbak, karena sebenarnya banyak banget masalah yang disebabin akibat kurangnya atau tidak mengertinya kita cara mengkomunikasikan dengan baik seperti itu. Entah ke temen, kadang kalau mau ke temen aja kita salah ngomong itu bisa jadi masalah besar gitu. Apalagi ketika Betul. kita berhubungan sama orang yang lebih tua, nanti mungkin kita berhubungan sama mertua kita juga, ataupun ke pasangan kita, teman seumur hidup gitu kan. Jadi Betul. memang menarik sih. Apalagi berarti ini yang didatangkan adalah seorang expert ya Mbak di bidang itu untuk dapat membagikan ilmunya gitu. Betul, jadi dari 4 sesi itu nanti sesi closingnya di sesi keempat ada psikolog yang hadir. Nah kalau sesi 1-3 itu sama-sama fasilitator gitu. Nah fasilitator nanti yang akan mimpin dan itu ada formatnya setiap sesi itu beda-beda. Jadi teman-teman tuh bisa cerita tapi nggak bingung gitu ceritanya dari mana karena kami ada formatnya sendiri. Oke oke baik Gitu. menarik sih Mbak. Nah ini buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin tertarik nih mau ikut soal acara itu ya ataupun kegiatan tersebut bisa aja langsung hubungin gitu ya ataupun mungkin kontak Sadar Ibu untuk bisa mendapatkan akses mengikuti kegiatannya karena memang penting banget sih bagaimana cara kita berinteraksi ataupun bagaimana cara kita mengetahui hal-hal yang harus diketahui sebelum kita katakanlah memasuki suatu transisi yang baru gitu ya buat teman-teman di sini. Nah sebenarnya gini Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara soal topik itu kan perempuan ya. Nah, penting nggak sih Mbak menurut Mbak Dia sendiri bahwa laki-laki itu juga perlu loh tahu soal isu ini gitu. Perlu banget. Makanya sebenarnya Mas program di Sadar Ibu itu dibuka untuk laki-laki dan perempuan. Jadi untuk laki-laki yang udah mulai aware sama kesehatan mental, sebenarnya bisa join untuk ngedukung perempuan di sekitarnya. Misalkan nih dia merasa sepertinya ibuku agak beda misalkan ya, dan aku pengen support dia sebenarnya. Kebutuhan dia tuh apa sih? Karena kadang kita ngerasa kenal sama orang tersebut, terus mencoba untuk memenuhi kebutuhannya ternyata nggak sinkron. Begitu juga misalkan suami ke istrinya gitu, ngerasa kayak kebutuhan dia A, makanya dicoba untuk penuhin tapi ternyata nggak sinkron gitu. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya bisa juga join di program kami dan memang laki-laki juga penting karena kan laki-laki kan di sekitarnya banyak perempuan nih pasti entah kolega Iya. kantornya gitu kan kalau lagi kerja kok nih orang sensi banget marah-marah mulu gitu kenapa ya gitu Iya mungkin sih bener barangkali sih ada Mbak. kata-kata yang men-trigger kita nggak tahu gitu ya Betul betul. perlu banget. Karena kalau misalnya jatuhnya itu apa-apa dibebanin sama perempuan kan kayak nggak adil ya. Padahal kalau kita mau merefleksikan diri, misalnya nih kita mau memulai suatu hubungan bersama dengan pasangan kita hidup selamanya, itu kan dua orang ya Mbak, dua orang yang Betul. bakalan menyatu pikirannya, emosionalnya, dan ya baiknya juga dua-duanya juga harus tahu tentang Betul. apa yang harus dilakukan di saat dia menghadapi suatu kehidupan yang baru yang tadinya belum punya keluarga menuju ke individu yang sedang membangun tahapan untuk berkeluarga seperti itu. Betul Nah, banget Mas Megi. ini lanjutnya Mbak, ini kan tadi kita bahas soal apa namanya kegiatan dari Sadar Ibu ataupun latar belakang kenapa kok Sadar Ibu itu bisa sampai terbentuk gitu. Nah ini kita mau ke hal yang sifatnya lebih general gitu terkait tentang isu mental, isu mental. Jadi ini ada pertanyaan nih, sebenarnya sejauh ini Mbak itu ada permasalahan mental apa aja sih yang Mbak Dea mungkin temukan
di teman-teman di dalam lingkup Sadar Ibu ini, dan kalau boleh bisa disebutkan 3 jenis apa namanya permasalahan mental gitu yang ditemukan Mbak Dea. Oke, kalau permasalahan kesehatan mental itu sebenarnya jawabannya klinis banget, Mas Megi. Nah, aku karena aku kebetulan bukan tenaga ahli, bukan psikolog ataupun psikiater, mungkin aku bisa sharing dari pengalaman yang aku rasain aja gitu. Jadi kalau untuk permasalahan kesehatan mental perempuan itu sebenarnya banyak. Tapi yang pernah aku alamin itu adalah PPD, karena aku juga selaku penyintas postpartum depression. Nah, itu biasanya depresi yang dialamin sama ibu-ibu yang baru melahirkan gitu, karena hormon kan naik turun gitu ya. Jadi memang untuk PPD sendiri itu bisa jadi highlight sebenarnya untuk teman-teman yang keluarganya ada yang akan melahirkan atau dirinya sendiri mau melahirkan gitu. Jadi itu mungkin poin-poin yang butuh di highlight banget gitu tentang PPD ini gitu. Oke, PPD berarti itu sebenarnya apa sih Mbak yang dirasakan oleh Mbak Dea? Kebetulan kan Mbak Dea merasakan secara langsung ya. Jadi sebenarnya saat Mbak Dea berada di posisi itu apa yang Mbak Dea rasakan? Oke, yang dirasain tuh sebenarnya lebih kayak ngerasa helpless ya Mas, ngerasa sendirian, terus ngerasa sedih yang tidak berkesudahan, dan itu aku alami selama 3 tahun gitu. Jadi ternyata hal-hal seperti itu tuh nggak bisa hilang hanya dengan coba banyakin sholat gitu, atau misalkan coba melakukan ini dan itu, nggak bisa, karena memang itu butuh pendampingan yang beda gitu. Jadi kalau dari aku yang rasain ya itu sih, lebih ngerasa helpless, padahal saat itu aku ditemani sama suami dan suamiku sangat amat membantu. Kan ada juga mungkin perempuan yang melahirkannya harus terpisah dengan pasangan gitu ya, entah karena pekerjaan, harus LDM ataupun faktor lain gitu ya. Nah, tapi di sini aku ada support sistemnya, tapi memang tetap merasakan seperti itu, karena di situ tuh bukan tidak ada yang membantu, tapi memang itu tadi ya, hormon dan memang ketidaktahuan aku tentang konsekuensi menjadi ibu itu gitu. Jadi nggak disiapin dari sisi itunya. Nah, makanya sebenarnya dari situ tuh jadi concern juga saya dan partner saya, bahwa ketika ibu melahirkan tuh bukan hanya bedong bayi dan kasur bayi aja gitu, tapi hal-hal kayak gitu kan. Kayak kelas ASI itu sudah mulai masuk ya ke rumah sakit, tapi kelas untuk mempersiapkan kesehatan mental tuh belum ada sebenarnya kalau sampai saat ini saya lihat. Oke. Nah, sebenarnya dari kacamata Mbak Dia sendiri nih, itu dari apa yang Mbak Dia mungkin lihat di sekeliling, orang yang mengalami PPD itu tadi, itu tuh presentasinya seberapa banyak sih Mbak yang Mbak Dia rasakan? Perempuan apakah cenderung akan mengalami PPD itu, atau itu nggak semua orang gitu? I see. Nah, kalau itu sebenarnya udah main data tuh Mas. Biasanya kalau kita googling tuh adalah datanya secara general tuh berapa banyak. Tapi sebenarnya rata-rata apakah orang perempuan apakah mengalami perubahan gitu ya ketika menjadi ibu, itu pasti mereka ada perubahan karena hormon tadi. Jadi tidak bermaksud menyalahkan hormon, tapi mau nggak mau memang banyak hormon yang dilepaskan gitu, karena kan preparing kita buat jadi ibu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada juga cara-cara atau teknik yang bisa kita pakai atau kita lakuin supaya kita nggak dikontrol sama hormon tadi, justru kita yang mengontrol hormon gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa take over hormonnya, sebenarnya akan baik-baik aja gitu ke depannya kalau kita tahu caranya. Tapi kalau nggak tahu, terus nggak tahu caranya, terus nggak tahu gimana harus ngapainnya, bisa jadi hormon itu yang take over kita gitu. Oke. Makanya butuh pendampingan dengan ahli ya Mbak, untuk kita bisa mengetahui cara tersebut gitu. Betul, makanya mungkin juga nih Mas, ada orang yang merasa ini dia ngomong apa sih gitu, aku nggak ngerasain. Bisa jadi karena mungkin cara dia melaluinya atau dia melakukan hari-harinya setelah dia melahirkan, itu mungkin sudah bisa membuat hormonnya itu tuh dia take over hormonnya gitu misalkan. Itu bisa juga gitu. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang memang pada dasarnya mereka sudah terdiagnosa punya misalkan ya ada gangguan atau misalkan ada kesehatan mental lainnya gitu ya, kondisi kesehatan mental lainnya, itu pun akan lebih rentan kena depresi gitu. Jadi nggak bisa disamaratain sih semua kondisi setelah melahirkan. Gitu. Cuma apakah mengalami ya biasanya akan mengalami karena masalah hormon kan. Nah, itu berdasarkan dari pengalaman nyata Mbak Dea nih, itu tuh lama nggak sih Mbak ketika Mbak Dea mengalami PPD itu prosesnya? Kalau saya 3 tahun, Mas Megi, makanya sebenarnya semangat banget bikin Sadar Ibu supaya teman-teman jangan selama itu gitu. Kalau udah ngerasa nggak nyaman,
mudah-mudahan teman-teman tuh tahu lah harus kemana gitu setelah mereka tahu Sadar Ibu dan ikutin program kami. Kami berharap nih, saya dan partner-partner saya berharap perempuan tuh bisa lebih tahu gitu. Oke, saya rasanya begini, lebih baik ke A. Saya begini, lebih baik ke B gitu. Jadi apa yang kami deliver di Sadar Ibu tuh mereka bisa praktekin juga di keseharian gitu. Tapi kalau untuk durasi sendiri ya biasanya sih lebih dari sebulan kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan cuma 3 mingguan di awal itu setahu saya baby blues. Tapi kalau sudah berbulan-bulan bahkan menahun itu cenderungnya ke PPD. Tapi lagi-lagi untuk PPD sendiri itu kan klinis banget. Jadi memang harus psikolog atau psikiater yang mendiagnosa itu. Paham, Gitu. paham. Jadi nggak bisa self diagnose kayak misalkan nih baru lahiran, aduh aku kayaknya susah makan, nggak mau makan, nggak ada semangat gitu misalkan, terus langsung diagnos kayak aku depresi. Nah itu nggak tepat juga gitu. Oke, oke. Itu bahayanya ketika kita belum punya ilmu tetapi berusaha untuk kayak mendiagnosis diri Betul, kita sendiri ya, Mbak ya. betul Oke. sekali. Karena banyak tuh Mbak yang temanku kayak gitu. Dia sok-sokan tahu, katakanlah banyak banget kan sekarang itu informasi yang ada di media sosial. Terus ketika dia berusaha untuk merefleksikan dirinya terkait sama ini ada gangguan depresi, terus kriterianya orang yang mengalami itu A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan ketika dia merasakan, oh ya ini ternyata aku benar-benar depresi gitu. Nah itu kan sebenarnya apa ya? Ya aku nggak mau menyalahkan orang yang mau belajar ya Mbak untuk dia bisa menilai diri sendiri. Tetapi alangkah baiknya di compare apa yang menjadi apa yang dia rasakan dengan dia berbicara langsung kepada ahli. Apakah benar ketika saya merasakan ini itu saya memang menderita depresi contohnya atau tidak gitu. Karena banyak banget kok orang yang udah takut datang ke psikolog, terus dia suka banget yang namanya mendiagnosis dirinya sendiri. Nah, terus sampai pada akhirnya sebenarnya dia nggak sakit nih, tetapi karena pikirannya dia itu yang sudah terlalu tersugesti, terus pada akhirnya jadi beneran gitu. Iya, betul, betul. Bahkan pada orang-orang yang punya kondisi mental tertentu gitu ya, misalkan dia sudah didiagnosa punya disorder tertentu. Disorder itu tuh bahkan tidak bermaksud untuk mendefine diri mereka, oh kalau dia marah ternyata dia memang wajar lah orang dia begitu gitu, ada disorder itu makanya dia marah-marah misal gitu. Padahal bukan gitu gitu. Diagnosa yang dikasih itu biasanya mempermudah orang tersebut untuk mengenali trigger. Jadi misalkan udah ketahuan dia disordernya seperti ini gitu ya. Nanti kan ketahuan nih, oh ternyata kalau ini aku akan marah. Jadi saat ini supaya saya nggak nyampe ke sana, gimana ya caranya? Gitu. Jadi bahkan bukan buat kayak menentukan, oh ya wajar dong kalau aku sekarang nih memang banyaknya gini Mas. Ya wajar dong saya begini kan saya sudah diagnosa begini gitu. Padahal mungkin didiagnosanya bukan sama ahli, tapi tadi ya Iya. wajar lah saya begini karena saya baca-baca kayaknya saya punya ini deh misalkan gitu, punya disorder ini gitu misalkan. Padahal secara realnya juga teman-teman yang udah didiagnosa juga itu hanya untuk bukan hanya sih, itu tuh untuk justru membantu mereka mengenali trigger sebenarnya. Jadi ya Betul. benar jangan self diagnose ya teman-teman. Iya, betul Mbak. Karena Apalagi itu rumit banget. Psikolog aja bertahun-tahun loh sekolahnya. Masa iya. ini baru baca sebentar langsung diagnosa. Iya itu kadang aduh gimana ya mungkin karena saking cepatnya informasi pertukaran Betul. informasi atau penyebaran informasi saat ini ya Mbak sampai pada akhirnya orang itu terlalu cepat mengambil keputusan oh iya saya seperti ini gitu ya padahal itu kan yang namanya gangguan disorder itu kan itu butuh analisis secara mendalam untuk kita bisa sampai pada akhirnya menarik kesimpulan oh ya orang ini terkena gangguan gitu itu bukan suatu proses yang simpel dan mudah itu harus benar-benar analisisnya itu dalam sekali dan oleh ahli gitu seperti itu. Betul. Oke, ini Kepaham, Mas lanjut Nedi. itu lanjut Mbak lanjut yang tadi soal apa namanya pas pantrum yang Mbak dia rasakan. Itu dampak yang mungkin diterima ataupun dirasakan oleh sekitar ataupun ngambil contohnya aja lah ke suami atau ke anak itu apa sih Mbak yang Mbak dia rasakan? Gampang marah-marah ya. Kemudian gampang sedih juga gitu ya, gampang nangis, gampang marah-marah, terus mungkin mudah nggak fokus gitu. Aku udah agak lupa sih karena aku tuh dari 2017 sampai 2020 gitu. Tapi ya itu kayaknya itu sih yang dirasain. Jadi murung banget sih Mas, itu tuh bener-bener beda 100% dari aku yang sebelumnya, yang biasanya ceria, ngomong-ngomong terus gitu, yang ngoceh terus.
terus vibe-nya juga beda gitu, terus tiba-tiba jadi murung, suasananya tuh kayak gelap gitu lah, di rumah tuh kayaknya gelap banget lah gitu. Nah, ini menarik nih karena buat cowok-cowok yang ada di luar sana, ketika nanti ketemu sama istrinya yang sikapnya seperti itu, jangan kaget ya Mbak. Jangan langsung kayak seolah-olah nilainya, ini kok kenapa istri gue kok kayaknya PMS terus gitu karena marah-marah. Nah, mungkin bisa aja karena dia sedang terkena gangguan itu tadi. Dan mungkin dari tanda-tanda itu harusnya si suami juga peka gitu untuk dapat membawa istri kepada ahlinya seperti itu. Makanya penting banget peran dari suami ataupun dari istri untuk dapat mengenali lah gejala dini dari suatu gangguan yang mungkin dirasakan. Betul. Gitu. Makanya sekarang sebenarnya ketika orang memutuskan ingin menikah, kayaknya memang harus ini sih Mas, 360 gitu. Semuanya tuh ya harus ready gitu. Jadi untuk memikirkan kesejahteraan, kesehatan fisik dan mental itu bukan tanggung jawab perempuan aja, tapi laki-laki pun sebaiknya punya kesadaran itu bahwa kalau aku harus sehat, istri harus sehat. Tanggung jawabnya di mana ya di berdua, bukan kayak aku sehat tanggung jawab di kamu lah, kamu ngurusin aku gitu, kamu kan istri gitu. Nah, kayaknya karena itu tadi ya kan sosial media aja udah berkembang gitu ya, kayaknya laki-laki pun perannya juga bisa dikembangkan lagi gitu, nggak hanya pergi ke kantor cari nafkah, tapi sekarang tuh udah kompleks banget karena kan apa-apa sekarang udah mudah ya Mas, untuk teknologi, karena memang zamannya udah susah banget zamannya ini, kita hidup di sini tuh kan susah ya gitu. Udah susah, terus apa-apa harga naik Mbak, serba mahal gitu kan, pusing. Padahal aku nggak ke arah sana loh. Minyak naik, bensin juga naik gitu kan. Aduh, kadang juga, tapi kok gaji nggak naik-naik, itu kan juga trigger sendiri buat suami ataupun istri, apalagi punya anak gitu kan. Aduh, itu juga pusing sih Mbak. Saya juga, walaupun saya belum berkeluarga, tapi ya saya merasakan suatu keresahan-keresahan yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya terkait sama itu permasalahan di seputaran keluarga, entah itu soal ekonomi ataupun soal interaksi antar keluarga yang tidak harmonis, ataupun soal kalau gangguan mental. Kebetulan saya itu kan tinggal di desa ya Mbak, jadi sebenarnya isu soal gangguan mental itu belum terlalu tercium di desa, dan orang-orang itu kadang kayak belum terlalu tahu gitu ketika dia mungkin mengalami kondisi kok suka banget marah-marah, itu suatu bentuk dari gangguan. Kalau yang saya lihat dari orang-orang di desa itu kayak fine-fine aja, bahkan mereka itu ya bagusnya mereka itu punya kayak peralihan gitu Mbak, di saat dia marah-marah, lebih baik kayak nyapu lah daripada gue marah-marah, atau ketika dia marah-marah lebih baik ikut kumpulan ibu-ibu PKK gitu biar dia bisa meredam kemarahannya gitu. Tapi kalau untuk kesadaran kesehatan mental itu sendiri tuh kalau di desa yang saya rasakan itu masih kurang sekali gitu. Nah, itu berkaitan sama PPD itu tadi ya Mbak. Nah, saya mau tanya nih Mbak, sebenarnya menurut Mbak Dia nih, kenapa ya gangguan mental tersebut itu bisa dialami oleh para ibu-ibu gitu? Kenapa tuh Mbak? Oke, sebenarnya faktor utamanya tuh biasanya karena minimnya pengetahuan tadi. Makanya kami di Sadar Ibu tuh deliver pengetahuan lewat self-enrichment class tadi gitu. Karena memang kalau kita nggak tahu kan bingung ya Mas, nyari obatnya kemana, ke siapa gitu ya. Betul. Terus juga kurangnya support system tadi gitu ya. Jadi ketika kita punya support system, tapi support systemnya juga nggak tahu harus ngapain, atau mungkin ada tipe-tipe orang yang mereka tertutup gitu ya, ngerasa kayaknya semuanya harus aku yang handle gitu, karena ya memang begini hidup tuh harus kita harus berdiri sendiri misalkan gitu. Nah itu kan juga berarti dia nggak punya support system untuk ngebantuin dia, padahal punya anak dan berkeluarga itu sebenarnya PR bersama gitu untuk ngejalaninnya gitu. Bukan berarti kita bisa ngerepotin orang seenaknya ya, kayak bantuin dong semuanya kan ini PR kita bareng-bareng, nggak gitu. Cuma maksudnya kita tuh nggak harus menempuh semua hal tuh sendirian gitu. Kita kan emang makhluk sosial juga ya Mas, jadi emang butuh banyak pertolongan, tapi juga harus mengenali pertolongan yang kita butuhkan itu tuh seperti apa gitu. Jadi penyebabnya minimnya support, kemudian minimnya pengetahuan, sama minimnya gak kenal sama diri sendiri itu, dan kebutuhan. Kadang kebutuhannya sekarang dibantu, tapi karena gak kenal gitu ya, jadinya sendiri gitu. Terus tahu nih udah butuh bantuan, tapi gak tahu
harus ke siapa. Jadi ketika salah minta tolong, kitanya jadi terus nggak works gitu ya, terus kita enggan gitu, jadi kayak nggak mau kemarin minta tolong juga nggak ngaruh misalkan gitu, padahal mungkin bukan minta tolongnya yang salah, tapi kurang tepat aja minta tolongnya ke siapanya, kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Berarti kalau mungkin saya ilustrasikan, nggak mungkin orang itu bisa benerin TV kalau dia tidak tahu TV gitu ya, Mbak ya? Betul, betul, betul. Gitu. Oke, Iya benar, benar sih benar. Mbak, karena gimana ya? Salah satu kita bisa menyelesaikan masalah kita itu kan sebenarnya ketika kita mengenali itu. Kalau tanpa kita tidak mengenali, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Nah, bagus sih Mbak. Maksudnya peran sadar ibu ini ya sangat-sangat besar bagi orang-orang yang memang memiliki kesadaran. Nah, sebenarnya peran sadar ibu itu akan tumpul ketika ketemunya sama orang-orang yang dia tidak punya kesadaran itu, Mbak. Nah, sebenarnya kita udah berusaha nih untuk kita bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kadang yang namanya tingkat kesadaran seseorang itu kan beda-beda ya, Mbak. Ada yang dia aware banget sebelum nikah, dia cari tahu dulu nih permasalahan seperti apa yang biasanya akan dihadapi saat menjelang pernikahan ataupun di saat dia menjadi seorang ibu. Tapi ada juga loh Mbak yang dia nggak mau tahu soal itu, takut karena mungkin ketika dia tahu itu mungkin malah apa ya, jadi pikiran atau merasa bahwa nanti dia tidak akan mampu ataupun tidak akan sanggup untuk menjalaninya seperti itu. Makanya sebenarnya kunci yang Mbak Dea tadi sampaikan ya benar sih, harus tahu soal edukasi, harus tahu tidak minim edukasi, supportnya juga harus benar. Sama yang satu tadi apa Mbak? Saya jadi lupa. Sama Mbak, kita tenang aja. Minimnya Aku tadi coba edukasi, ingat-ingat. minimnya support system. Coba Tadi nanti ada kalau 3 saya poin. ingat, saya tambahin lagi. Oh iya, oke. Nah, kita lebih baik lanjut aja nih Mbak. Nah, ini menarik lagi. Pertanyaannya itu juga saya kepo. Jadi sebenarnya faktor untuk menjadi ibu itu tuh biasanya bisa jadi faktor utama seseorang mengalami gangguan atau enggak sih Mbak? Perannya ya. Jadi Iya, apakah perannya orang menjadi ibu, kalau betul. jadi peran ibu itu jadi faktor utama jadi punya gangguan kesehatan mental? Heeh. Oke, kalau di sini saya ngeliatnya lebih ke transisinya Mas Megi. Jadi ketika perempuan bertransisi entah menjadi ibu, jadi istri, jadi menantu, jadi mertua, jadi jadi kakak misalkan, itu tuh sebenarnya atau pindah kantor gitu ya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu kan transisi juga. Nah itu bisa jadi ada rasa nggak nyaman. Jadi kita nggak buru-buru ngomong itu adalah gangguan kesehatan mental karena gangguan Cashman itu tuh klinis banget kan gitu. Tapi biasanya ada rasa burnout gitu. Nah burnout itu tuh wajar dialamin sama banyak orang gitu. Nggak perlu harus kayak klinis ke diperiksa secara klinis berhari-hari atau berbulan-bulan. Tapi kalau burnout itu biasanya lebih ke keseharian aja. Jadi misalkan terlalu berat bebannya, tapi kemampuan kita misalkan di sini gitu ya, tapi bebannya di atas gitu, itu kan nggak balance ya. Nah itu tuh bisa burnout kayak gitu. Jadi nggak penting soal kayak menjadi ibunya, tapi ini soal bertransisi perannya itu. Jadi ketika kita memutuskan nih, misalkan nih di kemudian hari kita tahu kita tawarin posisi baru di kantor, misalkan kita keluar dari lingkup ibu dulu nih, misalkan perempuan yang bekerja gitu, dia ditawarin posisi baru di kantor. Nah, lebih baik sebelum mengiyakan atau menolak, cari tahu dulu konsekuensinya apa. Ketika saya menerima, konsekuensinya ABCD. Resikonya apa, kemudian apa yang akan dilakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk konsekuensi tersebut. Kalau semuanya platform udah ke checklist, ya sudah, itu akan lebih mudah kan transisinya. Gitu. Nah, tapi kalau nggak tahu sama sekali, nah kan bingung juga ya ketika misalkan tiba-tiba naik jadi atasan terus tekanan banyak, PR-nya banyak juga gitu, terus harus kayak overwork tiap hari, sakit badan semua gitu kan, tiba-tiba burnout gitu. Oke. Berarti lebih diperhatikan soal perannya ya Mbak, tidak Iya, soal transisinya. ibunya menjadi ibunya. Karena kalau kita ngomongin soal menjadi ibu itu kok kayak seolah-olah label ibu itu kok kayak sebagai... Betul. Iya kan? Karena takutnya nih jadi kakak-kakak lagi, maksudnya teman-teman sekarang nih yang mungkin belum nikah dan masih muda, umurnya masih di bawah 20 gitu, atau pokoknya belum menikah dan punya anak, jadi takut untuk punya anak karena wah nanti kalau udah punya anak nih nanti aku gila atau aku kayak nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Padahal bukan tentang jadi ibunya, tapi transisi peran kamu yang harus diperhatikan gitu.
Oke, oke, baik. Nah, itu sebenarnya penting banget ya, Mbak, di saat kita sebelum nikah gitu kan kadang biasanya ada bimbingan pranikah gitu ya, yang mungkin diselenggarakan oleh psikolog ataupun bagi pemuka-pemuka agama gitu kan biasanya ada tuh bimbingan pranikah. Sebenarnya dengan adanya bimbingan pranikah pun itu kan sebagai bentuk bagaimana cara mempersiapkan dari masing-masing calon ini menuju ke transisi yang baru seperti itu, perannya yang baru seperti itu ya Mbak. Betul, betul. Dan kalau misalkan nggak cocok, bukan berarti topik itu nggak works buat kamu, tapi justru cari lagi sumber lain yang kamu tuh cocok. Nah, Mungkin kurikulum mereka yang nggak cocok sama kamu, mungkin caranya. Bisa juga kan berarti ke psikolog pernikahan yang mereka memang khusus menangani pernikahan, mungkin itu lebih private. Misalkan hmm, kamu lebih cocok cara itu kayak gitu kan. betul betul. Nah, ya kalau ya harapannya sih untuk teman-teman muda saat ini yang sudah melek edukasi ya, itu segera untuk bisa mempersiapkan dirinya ketika dia mau terjun ke dalam suatu bahtera rumah tangga seperti itu. Karena dari situ itu akan menyelamatkan kehidupannya yang akan mendatang gitu. Karena tidak bisa disepelekan bahwa ketika minimnya pengetahuan seperti apa yang Mbak Dia tadi katakan, itu malah jadi bumerang untuk kita di masa yang akan datang nanti gitu. Nah, itu soal bagaimana peran. Ternyata peran ibu itu yang harus lebih diperhatikan untuk kita bisa namanya mempersiapkan lah ibaratnya konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi gitu. Jadi jangan pernah beranggapan menjadi seorang ibu itu nanti malah menjadi faktor untuk kita terkena gangguan mental gitu. Betul. Tetapi lebih ke bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita terkait dengan peran-peran yang akan dijalani. Nah, itu tadi soal peran ibu. Lalu berikutnya Mbak, ini kita memasuki, ya tidak memasuki, pandemi kan sudah mulai usai. Iya, betul. Pandemi sudah mulai usai. Ini udah 2 tahun nih, udah bosen ya Mbak kalau sebenarnya membahas soal pandemi. Tetapi nggak ada salahnya untuk kita boleh bahas soal pandemi, kaitan pandemi dengan gangguan mental ibu-ibu. Apakah ada korelasinya Mbak, menurut Mbak Dia? Oke. Tentunya ada, karena kan sebenarnya waktu pandemi 2020 ya kita ya, 2020 itu kan semua orang ngerasain dampaknya ya Mas Megi. Nah kalau di ibu-ibu sendiri itu yang saya lihat tuh kurang ini sih, kayak jadi minimnya interaksi untuk sosial, yang biasanya kita mungkin bisa mudah ngajakin teman playdate gitu ya, misalkan main anak-anaknya main, kita ngobrol misalkan, atau kita misalkan mudah lah gitu untuk berinteraksi sosial gitu. Jadi itu yang ada keterbatasan interaksi sosial tersebut, sama yang lain adalah keterbatasan bantuan tadi. Jadi misalkan untuk ibu-ibu atau teman-teman yang udah paham bantuan saya itu ABCD, tiba-tiba pandemi, itu kan jadi terbatas juga. Contohnya nih misalkan sekolah, itu yang paling kasat mata. Jadi para orang tua ini kan menganggap sekolah juga salah satu support system ya untuk ngebantuin anaknya mendapat pendidikan dan yang lain-lain gitu. Pas pandemi kan semua dirumahkan, jadi nambah lagi tuh peran ibu untuk jadi pengajar juga di rumah. Padahal nggak semua orang bisa mengajar gitu, tapi kayak mau nggak mau harus bisa gitu kan. Terus bantuan lain misalkan kayak Mbak ART gitu ya, yang mungkin biasanya pakai ART tiba-tiba harus dipulangkan karena mungkin dia habis mudik misalkan, atau misalkan tidak dia sakit kena ART tetangga atau yang lain-lain lah gitu, harus dirumahkan, jadi harus dihandle semua. Padahal mungkin ibu tersebut punya tanggungan misalkan ada pekerjaan kantor atau ada pekerjaan rumah lainnya gitu. Jadi kayak sama kayak ini juga makanan gitu ya, biasanya mungkin ada teman-teman yang nggak sempat masak atau belum bisa masak, akhirnya mengandalkan makanan order online gitu kan, nggak bisa juga kemarin. Jadi hal-hal ini kan kayak di cut gitu ya secara paksa gitu, jadi Betul. kayak semua harus terpaksa untuk beradaptasi, dan itu kan butuh waktu banget itu. Jadi itu juga pasti salah satu faktor juga jadi burnout di rumah. Belum lagi ketemu sama pasangan yang biasanya ada uh, time outnya gitu ya, ada yang pergi kantor gitu atau ngantar anak sekolah, ini tiba-tiba semuanya di rumah 24 jam, itu pasti ada penyesuaian lagi transisi, keywordnya tuh selalu transisi. Iya sih, Mbak, betul-betul. Berarti itu ada sesuatu hal yang hilang dan ada sesuatu hal yang menambah, yang pada akhirnya kita butuh menyesuaikan diri terkait sama transisi itu, yang pada akhirnya nggak semua orang ini mampu dan bisa dengan biasa aja jalanin kehidupan di saat pandemi
yang tadinya itu tidak seperti itu dan diharuskan seperti itu, seperti kayak yang Mbak Dia tadi sampaikan, yang tadinya orang tua itu tidak harus kayak apa ya, ibaratnya mendampingi anak saat dia belajar karena semua itu by online gitu, tapi sekarang harus mendampingi seperti itu. Belum lagi Mbak, masalah yang ada di apa namanya, pinggir-pinggiran yang Yes, keterbatasan ekonomi, yang betul, anak tidak punya telepon HP ataupun betul, laptop dan diharuskan untuk menggunakan itu kan juga menambah pusing orang tua gitu, yang pada betul. akhirnya itu juga akan mempengaruhi kesejahteraan orang tua gitu Belum ya. lagi beli kuota ya, Mas. Nah, betul Mbak. Nah, yang Yes. lebih parahnya lagi udah beli kuota tapi sinyalnya jelek Mbak kalau di Nah, desa. itu dia. Itu udah Makanya repot kompleks gitu. sebenarnya. Iya, kita udah ngeluarin uang buat beli kuota tapi tetap aja nggak bisa Internet jelek. maksimal gara-gara sinyalnya itu. Nah, Area ya, sebenarnya masalah area juga. betul itu. Ya itu hal-hal yang apa ya, kadang simple tapi malah justru jadi masalah yang besar gitu di saat apa namanya, kita merasakan hal itu gitu. Nah, itu tadi soal pandemi dan bagaimana pandemi itu ternyata juga mempengaruhi kesehatan mental dari ibu gitu. Nah, kalau berikutnya nih Mbak, dari apa yang Mbak dia lihat gitu ya, dari pandemi ini sebenarnya muncul nggak sih Mbak kayak gangguan-gangguan baru yang khusus gitu munculnya pada saat pandemi saja gitu, yang Hmm, dirasakan oleh apa ibu? oke. Kalau dari aku, sepertinya jawabannya eh, pertanyaannya kurang tepat karena memang kan aku bukan dari sisi klinis ya, Oh bukan iya, expert. Jadi kayaknya aku nggak berani jawab di situ. Tapi kalau secara general memang berpengaruh, iya berpengaruh gitu. Tapi kalau untuk sampai gangguan apa sih gitu, nah itu eh, kayaknya harus klinis deh. oke. Oke, nah ini kita langsung aja. Ini nggak nyangka, nggak Iya nyangka, nggak kerasa ya? nggak kerasa. Kok saya mau ngomong nggak kerasa kok jadi nggak nyangka ya Mbak. Maaf ya Mbak. Kadang suka Nggak, tipu-tipu sendiri saya itu. nggak apa-apa dipahami. Dipahami ya Mbak, nggak apa-apa. Ini kan juga penyesuaian ya Mbak. Kita baru ngobrol kali pertama ini ya Mbak, sama waktu Betul, kemarin kita ketemu ya di technical betul. meeting. Ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini Mbak pertanyaan pamungkas. Dan sebelum pertanyaan pamungkas, ini sebenarnya pertanyaan biasa aja sih Mbak. Cuma yang paling penting itu maksudnya. Itu saya juga menyediakan waktu dan juga ruang bagi teman-teman yang pada saat ini sedang melihat, yang mungkin kepo ingin bertanya kepada Mbak Dea. Itu dipersilahkan, nanti silahkan ketik aja di dalam komentar gitu. Nanti kalau Mbak Dia bisa menjawab, Mbak Dia pasti akan menjawab. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, mungkin Mbak Dia akan menghubungi gurunya. Gitu aja ya Mbak. Gitu aja. Saya akan Nah, call a friend ya, kayak phone a ya friend. betul. Tenang, nanti DM-nya tinggal DM aja kok, sadar ibu gitu. Mbak, kok Betul, pertanyaan saya betul. tadi kok belum dijawab gitu. Hmm. Tolong Mbak menjawabnya gitu kan. Gampang. Kan sekarang itu serba instan gitu ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mau mungkin bertanya, saya akan memberikan pertanyaan terakhir buat Mbak Dea. Jadi menurut Mbak Dea, faktor apa sih yang paling mendasari sehatnya mental pada ibu-ibu gitu? Oke. Ada 3. Nah, ini ternyata jawaban tadi Mas yang kita kelupaan. Itu soal mengenal kebutuhan diri tadi. Oke. Nah, ini masih berhubungan. Jadi sebenarnya mendasari supaya teman-teman perempuan lebih terjaga gitu ya kesehatan mentalnya. Coba deh yang pertama adalah kenali diri sendiri dan kebutuhannya dan semua aspeknya gitu. Jadi bukan cuma sekedar aku tahu aku suka makan apa, aku tahu aku tuh hobinya apa gitu. Karena hal-hal yang kita tahu itu sebenarnya tuh dinamis. Hari ini kita Oke. suka makan pedas, tapi tahun depan bisa jadi kita nggak suka. Jadi jangan pernah juga nge-label diri, gue tuh suka banget makan pedas misalkan gitu ya. Tapi ternyata di momen di hari itu mungkin dia lagi nggak mood makan pedas. Tapi karena sudah di label makan pedas, akhirnya dia makan bakso dikasih sambal yang banyak, sampai sebenarnya dia kayak ngerasa kok agak kurang ya. Padahal mungkin di momen itu dia nggak pengen gitu. Jadi Oh, oke. balik lagi mengenal kebutuhan diri, karena apa, kebutuhan itu juga dinamis. Apa yang kita butuhin saat ini, coba tanya ke diri, karena kebutuhan saat ini bisa jadi beda sama kebutuhan yang lalu-lalu gitu. Terus mengenali diri juga ini berhubungan dengan kemampuan. Jadi ketika kita tahu kita mampunya saat ini tuh di mana, kita jadi tahu butuh pertolongan seperti apa sih. Karena kita mampunya cuma di A nih, B-nya nggak ke-handle. Jadi mungkin B dan C kita outsource misal. Atau mungkin di titik ini justru saya bisanya C dan D, nggak bisanya A dan B. Ya mungkin seperti itu.
Terus yang kedua, belajar untuk menurunkan ekspektasi. Nggak ada yang harus. Kadang teman-teman tuh suka, aku tuh harus begini, aku tuh harus gitu. Padahal nggak ada yang harus gitu. Kecuali memang misalkan ibadah gitu ya, itu kan memang udah beda dimensi dan topik tuh. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal kayak keseharian dan duniawi, sebenarnya nggak ada yang harus. Kalau orang harus baik ke kita atau harus berpikiran positif ke kita, ya nggak harus, karena kita nggak bisa kontrol mereka. Kita harus baik sama orang lain, ya nggak harus. Kalau memang hari ini lagi maunya diem aja, nggak mau basa-basi atau nggak mau ramah tamah, ya nggak apa-apa, berarti diem dulu gitu. Jadi belajar untuk menurunkan ekspektasi dan kata harus. Lalu tadi balik lagi, sekali lagi saya tekankan, kita butuh untuk cari pertolongan. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Jadi teman-teman yang masih ngerasa ngelakuin semuanya sendiri, mungkin pelan-pelan bisa di breakdown lagi, mana yang bisa di outsource gitu ya, minta bantuan third party gitu. Third party di sini tuh bukan melulu bentuknya ART ataupun keluarga gitu. Itu bisa banyak banget di sekitar kita. Tukang sayur di sekitar kita itu juga sebenarnya salah satu ini sih Mas, support system juga dan bentuk pertolongan sebenarnya gitu. Oke. Baik. Kalau bisa saya ringkas itu berarti ada 3 poin. Yang pertama tadi soal bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan kita yang dinamis ya Mbak. Jangan sampai Betul. kita kayak melabeli diri kita, oh ya kalau saya A ya A, selamanya A gitu. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kebutuhan itu kan akan selalu berubah-ubah dan yang dirasakan manusia itu kan akan selalu berbeda seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kayak jangan punya ekspektasi yang tinggi ataupun jangan suka mengharuskan diri kita harus mampu berbuat A gitu. Karena nah ini menarik Mbak, karena saya itu juga kadang punya pemikiran yang kalau punya capaian ini ya udah saya pengen kejar gimana pun caranya, saya pengen hal itu tuh saya dapatkan gitu. Nah, tapi saya belajar soal stoicisme. Itu kadang yang membuat saya kayak lebih meredam bahwa segala sesuatu itu manusia tidak perlu harus mencapainya gitu. Ada hal lain kok yang manusia itu bisa gitu, tidak harus di hal yang B. Kadang kan kita ke distract ketika teman kita si A itu katakanlah pintar matematika, gue juga harus pintar matematika dong gitu. Padahal kan kita berbeda gitu. Dan mungkin ketika kita mungkin tidak pandai di matematika, mungkin kita bisanya di biologi seperti itu. Makanya soal nasihat ataupun apa namanya tips dari Mbak Dia tadi soal tidak harus mengharuskan segala sesuatunya tercapai atau menurunkan ekspektasi, itu memang penting banget sih Mbak, karena kebanyakan orang itu terjebak di dalam ekspektasi yang tinggi sampai pada akhirnya tidak bisa memenuhi dan stres ataupun depresi. Lalu yang berikutnya Resen. Oh, resen. Enggak aku mau nyambung Mas Megi, padahal lagi lagi di summary ya, nggak apa ya Mas. Enggak Soalnya apa-apa, menarik. Soalnya tadi Mas bilang kan, ada juga orang-orang yang mungkin ngelihat temennya kayak nilainya bagus di matematika, terus pengen juga gitu. Nah, balik lagi ke poin 1, mengenal kebutuhan diri. Kita punya kebutuhan apa untuk achieve, untuk sama-sama punya nilai 100 di matematika. Kalau kita punya kebutuhannya itu justru sosial, misalkan ya, untuk sosiologi misalkan, karena memang kebutuhannya tuh di sana, ya kenapa harus sama yang lain kan, gitu. Jadi emang itu tuh bener-bener kayak apa ya, kayak lingkaran ya, kayak saling muter aja gitu di situ. Ya, monggo Mas dilanjutkan. Oke, berarti saling berkaitan ya Mbak. Maksudnya ketika kita tidak mampu untuk mengenali kebutuhan kita, itu pun juga pada akhirnya akan menjebak diri kita kepada suatu ekspektasi yang salah. Yang pada akhirnya ya kesalahan itu tidak karena ekspektasinya semata-mata, tetapi karena kita tidak mampu mendeskripsikan kebutuhan kita ataupun mengenali kebutuhan kita secara lebih mendalam gitu ya Mbak. Betul. Oke. Lalu yang ketiga tadi, yang saya sempat kayak mau lupa, itu kita ketahui, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial ya Mbak. Jadi kita tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, jangan pernah malu ketika mungkin merasa bahwa kehidupannya kurang nyaman ataupun mengalami satu gangguan kesejahteraan gitu. Silahkan konsultasikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling yang memang bergerak di bidangnya, maksudnya di expertnya gitu, biar tidak salah jalan. Nah, itu tadi penutupan dari pertanyaan pamungkas. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaan dari audiens nih, Mbak. Jadi ada 2 audiens yang mau tanya ke Mbak Dea. Dan saya bacakan ya untuk Mbak Dea. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Cindy XDR.
Saya mau tanya, menurut Mbak Dea, hal apa sih yang paling dibutuhkan perempuan dan atau ibu-ibu biar sejahtera mentalnya? Itu tadi kalau nggak salah sudah dijawab di pertanyaan pamungkas tadi ya Mbak ya? Oh iya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Cindy. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, monggo kalau ada yang belum dimengerti. Oke, itu tadi Cindy kurang lebih ada 3 poin tadi yang harus dimiliki oleh individu biar dia tidak terjebak di dalam suatu gangguan ataupun ketidaksejahteraan gitu. Karena bener banget sih 3 poin yang disampaikan oleh Mbak Dia itu dapat meminimalisir kalau kita memang benar-benar concern ke 3 hal itu gitu. Nah, ini berikutnya pertanyaan kedua dari Galerie titik Hardanti. Nah, bagaimana mengantisipasi anak-anak muda yang jadi takut menikah karena banyak isu kesehatan mental seorang ibu rumah tangga? Gimana tuh Mbak? Baik, balik lagi ke poin yang satu tadi, mengenali kebutuhan diri. Jadi sebenarnya si anak-anak muda atau teman-teman kita yang lebih muda ini kebutuhan dirinya apa gitu. Karena kan kita nggak bisa sama ratakan setiap individu ya Mas Megi dan Mbak Hardanti gitu. Jadi kita juga perlu belajar untuk menghargai keputusan orang lain sebenarnya. Jadi ketika ada yang memutuskan tidak menikah, selama itu tidak mengganggu kita, sebaiknya ya saling menghargai aja gitu. Karena alasannya tuh pasti kompleks juga gitu. Ada yang mungkin dari sisi agama gitu ya, karena mereka ingin menikah karena memang dari agama diwajibkan atau diharuskan atau dianjurkan misalkan gitu. Tapi ada orang lain yang mungkin backgroundnya tidak dari sisi agama tapi sisi lain gitu. Jadi itu sangat kompleks. Jadi kalau kita mau ikutan berada di tengah-tengah itu tuh apa ya, kayak cycle yang nggak akan pernah bisa diselesaikan sebenarnya gitu. Cuma diantisipasi pun kalau saya lihat nggak bisa karena itu tadi ya kompleks banget gitu pemikiran orang-orang gitu. Jadi mungkin dimulai dari diri kita sendiri gitu. Tentang gimana kita menghargai pendapatnya teman-teman kita ini, dan juga ketika kita punya anak ya kita tanamkan memang kebutuhan untuk menikah tuh apa gitu. Karena kalau kita balikin ke pelajaran PPKN, kalau misalkan Mas Megi atau teman-teman yang seangkatan atau udah masih inget gitu ya, dulu tuh PPKN itu sosiologi gitu, aku lupa. Jadi salah satu fungsi keluarga itu kan sebenarnya ini ya, tempat kita saling mencurahkan dan mendapatkan kasih sayang sebenarnya itu. Nah, kalau misalkan mungkin orang lain gak punya kebutuhan itu ya kita mau gimana ya, hargain aja gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang dari Mbak Hardanti itu lebih ke, ini kan isu soal kesehatan mental ibu-ibu itu kan banyak banget nih. Soal kesehatan mental seorang ibu rumah tangga gitu. Nah, mungkin Mbak Hardanti itu takut bahwa ada anak-anak muda yang pada akhirnya saking banyaknya hal-hal, ataupun ketika kita berbicara soal peran menjadi seorang ibu tadi, itu pada akhirnya menakuti seseorang anak muda untuk cepat menikah, Mbak, gitu. Jadi gimana ya cara kita bisa mengantisipasi banyaknya isu kesehatan mental yang mungkin kita dengar ataupun yang kita lihat gitu, ketika kita mungkin masih seorang remaja gitu yang ingin merambah ke bahtera rumah tangga gitu. Oke. Kalau ini dipertanyakan oleh anak muda tersebut gitu ya, kayak aku takut nih menikah gitu ya. Dikembaliin lagi bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi kalau aku pernah PPD 3 tahun, bukan berarti kamu juga akan mengalami PPD selama itu. Gitu. Jadi kita itu punya background story yang beda-beda, kita punya DNA dan secara biologis juga beda gitu ya, strukturnya semuanya tuh beda. Jadi balikin lagi ke kebutuhan tadi gitu, kebutuhan diri kamu tuh maunya apa. Terus kalau memang pingin banget berkeluarga dan pengen punya anak tapi takut PPD-nya, berarti balik lagi ke topik yang tadi, senjatai diri dengan pengetahuan gitu. Oke, itu berarti intinya adalah setiap orang itu punya jalan yang berbeda-beda, yang pada akhirnya seseorang itu jangan takut ketika melihat orang lain seperti itu, ya belum tentu hidupmu bakalan seperti itu ya Mbak. Jadi jalani dulu aja, yang penting adalah mempersiapkan diri untuk bisa terjun ke bahtera rumah tangga secara lebih siap, supaya bisa meminimalisir sesuatu hal yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupannya. Seperti itu ya Mbak. Betul. Kalau saya boleh analogiin di 1 menit terakhir, mungkin kayak kita sidang skripsi ya, Mas Megi. Pernah nggak sih dengar kayak senior atau teman-teman ngerasa dosen A tuh killer banget. Jadi waktu dia sidang dibantai, tapi begitu kita yang masuk itu biasa aja.
Karena memang tiap orang tuh punya pembawaan yang beda-beda yang membuat orang lain ataupun lingkungan tuh nge-treat kita juga beda gitu. Jadi jangan pernah takut mengadopsi pengalaman orang lain ke kita. Jadi ketika kita takut, cari tahu dulu gitu. Sebenarnya apa yang dibikin takut dan apa sih yang bisa overcome rasa takut itu? Apakah pengetahuan? Apakah ngobrol sama orang? Gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Danti. Ya, ini sudah ada ucapan thank you Mbak Dea sudah menjawab. Nah, ini terima kasih sekali ya buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan menanyakan suatu kekepoannya terhadap topik kita. Nah, kebetulan ini sudah di penghujung acara dan saya ingin menutup acara ini, tapi sebelumnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mbak Dea dan juga platform Sadar Ibu yang sudah mau bergabung ataupun berkolaborasi kepada laboratorium SPR untuk dapat membagikan di sharing session ini suatu ilmu yang mungkin dirasakan, yang mungkin dilihat kepada teman-teman semua yang pada saat ini hadir dan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, pesan saya adalah jangan letih untuk kita selalu belajar dan mencari tahu, karena pada dasarnya pendidikan dan pengetahuan itu juga akan menyelamatkan kehidupan kita gitu. Dan jangan pernah takut ketika kita menghadapi suatu gangguan ataupun permasalahan kesejahteraan, konsultasikan saja kepada expertnya, kepada ahlinya, karena hal itu akan mengurangi yang namanya kerisahan hati kita ataupun akan meminimalisir depresi kita, stres kita saat kita menghadapi suatu kesusahan. Begitu Mbak Dia dari saya. Mungkin Mbak Dia ada kata-kata terakhir ataupun penutup? Enggak, sudah Mas. Insya Allah semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari obrolan hari ini. Terima kasih banyak Sekolah Pikiran Rakyat. Oke, terima kasih semua Sadar Ibu dan juga teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam.